Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita tentang fokus mencari akhirat. Jadi pembahasan yang lalu ini yang kita kaji, fokus mencari akhirat, dan sebelumnya kita patut bersyukur tatkala hati kita dibukakan oleh Allah Ta'ala untuk mau terus belajar. Meskipun kalian semuanya sudah menjadi guru, sudah punya murid kan jadi guru. Tapi ketika kita jadi guru, maka kita justru harus merasa bahwa tuntutan belajar itu lebih besar daripada yang bukan guru. Jadi jangan dianggap bahwasanya guru itu sudah selesai belajarnya. Justru ketika kita ini jadi guru, artinya kita punya kesempatan untuk mengajarkan kepada yang lain, maka kita harus merasa bahwa kebutuhan ilmu bagi seorang guru itu sangat besar sekali. Karena kalau kita tidak mau belajar, nanti kita bisa terjerumus menyampaikan sesuatu yang salah gitu. Makanya mari kita terus belajar meskipun kita sudah mengajar. Dan kita juga sudah mendapatkan contoh dari banyak ustadz-ustadz yang pintar-pintar, sebagaimana kayak kalian di malam Sabtu ikut kajian fikih sama Ustadz Abu Zaidan, itu kan ditampilkan dalil-dalil dijelaskan dengan secara gamblang gitu ya. Itu beliau, meskipun kita bisa mendapatkan ilmu yang banyak dari beliau, kita bisa menilai keilmuan beliau itu sangat banyak, beliau sangat pintar gitu ya. Itu akan tapi beliau terus belajar. Baik belajar sendiri, buka-buka kitab, maupun belajar kepada syekh-syekh yang datang ke Indonesia atau juga guru-guru yang ada di Indonesia ini gitu. Sehingga itu mestinya salah satu yang kita jadikan sebagai contoh bahwa kita harus terus belajar. Ya, kembali ke sini, kita fokus cari akhirat. Ini sebagaimana perintah dari Allah Ta'ala. Kita ulang sekilas ya. Di surah Al-Qasas ayat yang ke-77, Allah mengatakan wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, dan carilah pada apa yang telah Allah berikan kepadamu ad-darul akhirah, kampung akhirat. Kita diperintahkan oleh Allah mencari akhirat, bukan mencari dunia. Mencari akhirat dengan menggunakan dunia. Jadi mencari akhirat dengan menggunakan dunia, bukan mencari dunia. Mencari akhirat dengan menggunakan dunia yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Kita masih boleh untuk bersenang-senang yang mubah, yang halal ketika di dunia. Dan jangan sampai kita melupakan bagian itu pun juga harus kita gunakan untuk mencari akhirat. Kita makan kelihatannya bersenang-senang ya, makan-makan, kemudian nanti pakai pakaian yang bagus, punya kendaraan yang bagus, rumah yang bagus, apalagi kita bisa senang-senang, itu pun juga dalam rangka mencari akhirat, artinya dalam rangka membekali diri kita agar kita sehat, kuat, nyaman, kemudian urusan-urusan kita bisa berjalan dengan lancar, akhirnya kita bisa mencari akhirat dengan lebih baik lagi. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah, yakni berbuat baiklah kepada makhluk Allah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah mencari kerusakan di muka bumi, membikin kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya, tuh silakan disimak teksnya. Ulang. Wabtaghi, dan carilah, fima, pada apa yang bisa, teksnya itu ditulis aja, tulis arti perkata di bawahnya.
diorek-orek aja, diorek-orek ditulisi ya. Wabtaghi dan carilah fima pada apa yang atakallahu Allah telah berikan kepadamu ad-darul akhirah kampung akhirat. Wala tangsa dan jangan engkau lupakan nasibaka bagianmu minad dunya dari dunia. Wa ahsin dan berbuat baiklah kama sebagaimana ahsanallahu Allah telah berbuat baik ilaika kepadamu. Wala dan janganlah tabghi engkau mencari atau membikin al-fasada kerusakan fil ardi di bumi. Innallaha sesungguhnya Allah la yuhibbu tidak menyukai al-mufsidin orang-orang yang berbuat kerusakan. Udah artinya ini bisa dipakai. Udah. Oh ya. Nah, ini perintah dari Allah agar kita mencari kampung akhirat, mencari kebahagiaan akhirat, mencari keuntungan akhirat. Nah, ini perintah dari Allah, cuman ketika kita mau menjalankan perintah dari Allah, ada hambatannya. Hambatannya itu tidak cuman satu, tapi ada beberapa hambatan, dan itu hambatan-hambatan yang cukup berat dirasakan oleh kebanyakan manusia. Akhirnya banyak manusia yang tidak mencari akhirat atau tidak fokus, kurang sungguh-sungguh dalam mencari akhirat karena adanya hambatan-hambatan berikut ini. Yang pertama adalah hambatan dari iblis. Hambatan dari iblis. Nah, ini hambatan dari iblis atau syaitan. Allah Ta'ala menceritakan tentang tekad iblis. Qala berkata, yang berkata iblis ya. Fabima maka dengan sebab awaitani engkau telah menyimpangkan aku, la aq'udanna sungguh benar-benar aku akan menghalangi lahum mereka. La aq'udanna lahum sungguh benar-benar aku akan menghalangi mereka siratoka dari jalanmu al-mustaqim yang lurus. Tsumma kemudian la'atiyannahum sungguh benar-benar akan aku datangi mereka mimbaini aidihim dari arah depan mereka, wa min khalfihim dan dari arah belakang mereka, wa an aimanihim dan dari arah kanan mereka, wa an syama'ilihim dan dari arah kiri mereka. Wala tajidu dan engkau tidak mendapati aktsarohum kebanyakan mereka syakirin orang-orang yang bersyukur. Nih, jadi iblis setelah dinyatakan oleh Allah sebagai makhluk yang menyimpang, maka iblis punya tekad. Tekad iblis ini sangat kuat dan iblis itu tidak lelah, tidak putus asa dalam menjalankan apa yang sudah jadi tekadnya. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Ini tekad iblis. Dia mengatakan bahwa dengan sebab engkau ya Allah telah menyatakan aku ini sebagai makhluk yang menyimpang, sungguh benar-benar aku akan menghalangi mereka, manusia itu,
agar mereka tidak menempuh jalanmu yang lurus. Itu dihalang-halangi oleh iblis. Termasuk Allah memerintahkan manusia agar mencari akhirat. Mencari akhirat itu tentunya akhirnya kan dengan menjalani menempuh jalan yang lurus gitu. Ini dihalang-halangi oleh iblis gitu. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kemudian iblis akan mendatangi mereka dari berbagai arah, dari arah depan, belakang, kanan dan kiri. Artinya iblis akan menggoda manusia, menggelincirkan manusia dengan berbagai macam cara. Wala tajidu aktsarahum, dan engkau tidak mendapati kebanyakan mereka itu syakirin, orang-orang yang bersyukur. Ini prediksi perkiraan iblis bahwa kebanyakan manusia tidak bersyukur, dan ternyata benar perkiraan iblis ini. Kebanyakan manusia tidak bersyukur karena manusia itu sudah diberi nikmat yang sangat banyak oleh Allah, dan harusnya nikmat itu digunakan untuk hal yang diridhoi oleh Allah, tapi justru sebaliknya nikmat digunakan untuk maksiat, nikmat digunakan untuk hal yang dimurkai oleh Allah. Itu artinya tidak bersyukur. Kebanyakan manusia tidak mau menggunakan nikmat untuk mentaati Allah, tapi justru digunakan untuk maksiat. Ya. Berikutnya ini di surah Al-A'raf ayat yang ke-16 dan 17. Hambatan berikutnya adalah hambatan berupa dunia. Lewat. Nah, hambatan berupa dunia. Rasulullah SAW telah bersabda, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati almal. Inna likulli, sesungguhnya bagi setiap ummatin umat, inna likulli ummatin, sesungguhnya bagi setiap umat itu fitnatan, ada ujian. Wa fitnatu ummati, dan fitnah umatku adalah al-mal, harta. Rawahu Tirmidzi, meriwayatkan hadis ini Imam Tirmidzi. Semua umat itu menghadapi fitnah, menghadapi ujian yang menghalangi dia untuk taat kepada Allah. Dan fitnah yang terbesar bagi umat Nabi Muhammad SAW adalah harta. Jadi harta itu merupakan ujian. Tidak mesti harta itu memudahkan manusia untuk taat kepada Allah. Tidak mesti. Artinya tidak selalu orang yang punya harta lantas dia ketaatannya kepada Allah lebih daripada orang yang tidak punya harta. Malah justru sebaliknya. Banyak orang-orang yang punya harta, hartanya makin banyak, akhirnya dia makin cinta kepada harta, kemudian tidak tertarik dengan surga. Karena melihat harta, punya harta yang banyak, enak ya, jadi orang kaya, bisa makan sepuasnya, bisa pakaiannya bagus, kendaraannya bagus, rumahnya bagus, serba udah pokoknya bisa foya-foya, bisa seneng-seneng di dunia dengan hartanya, akhirnya tidak lagi tertarik dengan surga. Ngapain beribadah? Ibadah biar masuk surga. Ngapain beribadah? Ngapain surga? Di sini sudah ada surga, sudah dapat surga, nggak tertarik dengan surga akhirat. Kemudian juga karena saking cintanya kepada harta, akhirnya yang dipikirkan hanya harta. Dia hidupnya fokus untuk mencari harta. Jadi orang kena fitnahnya dunia seperti itu. Dia menghadapi ujian dunia, tidak kuat, akhirnya hidupnya fokus untuk mencari harta. Mulai dari kecil udah bercita-cita, udah pokoknya besok gede jadi dokter. Sebetulnya nggak masalah jadi dokternya, nggak masalah gitu. Besok jadi presiden, itu ya juga nggak masalah gitu. Tapi yang jadi masalah itu adalah dia sejak kecilnya sudah cita-citanya pokoknya urip golek duit.
urip golek duit harta gitu. Akhirnya ya sekolah dari TK sampai perguruan tinggi S3, di atas S3 Bang. Nah, itu ya dari TK hingga S3 itu sekolah untuk mencari harta gitu. Bukan mencari akhirat gitu. Nah, seperti itu kan kebanyakan orang kayak gitu, fokus mencari harta, curahkan segenap kemampuannya untuk mencari harta. Inilah fitnah yang menimpa umat ini. Kemudian juga yang namanya terbukanya dunia itu justru sesuatu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kefakiran, bukan kemelaratan yang dikhawatirkan oleh Nabi, tapi justru terbukanya dunia itu yang dikhawatirkan oleh Nabi. Karena begitu dunia terbuka, harta melimpah, nanti orang sama berlomba-lomba mencari harta. Karena orang itu kalau sudah rakus dengan harta, nggak ada puasnya. Jangan dianggap bahwasanya kalau orang itu sudah kaya, gajinya per bulan 80 juta misalnya, sudah punya simpanan uang triliunan, itu dia terus saya sudah kaya. Dah sekarang fokus cari akhirat, ibadah, fokus, gak usah mikir cari dunia. Jangan dianggap seperti itu. Dia pasti masih kurang dengan harta yang dia miliki. Kok cuman segitu? Nah, ini akhirnya dia berlomba-lomba mencari dunia, kemudian dia akan binasa sebagaimana umat-umat terdahulu sudah binasa gara-gara berlomba-lomba cari dunia. Berikutnya di surah Ali Imran ayat yang ke-14, Allah juga mengabarkan tentang manusia itu ternyata zuyyina, dihias-hiaskan linnasi, bagi manusia. Apa yang dihiaskan? Hubbus syahawati, cinta kepada hal-hal yang menyenangkan, senang kepada syahwat, hal-hal yang menyenangkan. Asyahawat, hal-hal yang menyenangkan, min berupa an-nisa'i, wanita, wal banina, dan anak-anak, wal qanatiril muqantarati, dan harta yang berpikul-pikul, minadzahabi yang berupa emas, wal fiddati dan perak, wal khailil musawwamati dan kuda yang bertanda, wal an'ami dan binatang ternak, wal harth dan ladang, sawah ladang. Dzalika itu adalah mataul hayatid dunya, kesenangan kehidupan dunia. Wallahu, dan Allah, indahu, di sisinya, husnul ma'ab, ada tempat kembali yang bagus. Di sisi Allah ada sebaik-baik tempat kembali. Jadi memang manusia itu sifatnya seperti ini. Allah Ta'ala sudah menghias-hiaskan bagi manusia hubbus syahwat, senang kepada hal-hal yang menyenangkan, menyukai sesuatu yang berupa syahwat, kesenangan-kesenangan, hal-hal yang sesuai dengan selera, baik itu berupa wanita, istri-istri, gitu, jodoh-jodoh, kemudian anak-anak, kemudian harta yang melimpah, kemudian wal khail musawwamah, ini kuda yang bertanda, yakni kendaraan yang bagus, yang mewah, kemudian ternak, kemudian sawah ladang. Ini. Jadi manusia kebanyakan seperti itu, suka kepada hal-hal yang semacam ini. Memang mungkin bagi setiap orang ada yang dominannya itu suka sekali kepada lawan jenis.
Ada yang seperti itu. Ada juga terhadap lawan jenis itu enggak begitu suka, artinya biasa gitu. Tapi dengan harta itu sangat rakus gitu kan, ada. Tiap orang kan ada yang itu hidupnya itu pokoknya penting harta gitu. Tapi yang lain itu karo duit biasa gitu. Tapi dengan yang laki senang kepada cewek, yang cewek senang kepada cowok gitu, seperti itu. Kemudian juga ada yang senang dengan kendaraan mewah, kemudian senang dengan perniagaannya, dengan usahanya, ternak, sawah ladang. Tapi Allah Ta'ala menyatakan dzalika mata'ul hayatid dunya, itu merupakan kesenangan kehidupan dunia. Itu semuanya adalah kesenangan dalam kehidupan dunia ini yang pasti berakhir, yang nilainya kecil dan juga sebentar. Wallahu indahu husnul ma'ab. Sedangkan di sisi Allah ada sebaik-baik tempat kembali. Apa yang disediakan oleh Allah di akhirat nanti jauh lebih indah, lebih menyenangkan daripada apapun yang terlihat di dunia ini, apapun yang menjadi incaran banyak orang, menjadi sesuatu yang dikejar-kejar oleh banyak orang. Itu Allah di sisinya ada sesuatu yang jauh lebih berharga. Ini maka ketika diri kita itu suka kepada, misalnya ya, kita suka kepada lawan jenis, itu wajar gitu ya. Laki suka perempuan, perempuan suka laki, itu wajar gitu. Kemudian orang suka kepada anak-anak gitu, itu juga wajar. Orang suka harta, senang kepada harta, itu juga hal yang manusiawi gitu. Senang kepada hal yang mewah, senang kepada mungkin usaha bisnis, itu hal yang wajar gitu. Tapi kewajaran itu bukan lantas terus membolehkan dia itu lupa dengan akhirat yang lebih berharga gitu. Jadi apa yang ada di akhirat itu jauh lebih berharga daripada apa yang disukai itu. Sehingga kita menghadapi diri kita yang suka kepada kesenangan dunia, itu harus ingat bahwa di sisi Allah itu ada yang lebih baik. Sehingga jangan sampai apa yang kita senangi itu mengalahkan usaha kita, fokus kita untuk mencari akhirat. Akhirat itu lebih bagus daripada apa yang disukai oleh kebanyakan manusia. Makanya ini. Kemudian satu ayat lagi yang merupakan hambatan berupa dunia, Allah menyeru manusia di surah Fatir ayat yang kelima. Ya ayuhan nas, wahai para manusia, inna wa'dallahi, sesungguhnya janji Allah itu hakun, hak benar, pasti terbukti, pasti ada apa yang dijanjikan oleh Allah. Fala tahurrannakum, maka jangan sampai memperdaya kalian. Fala tahurrannakum, maka jangan sampai benar-benar memperdaya kalian al-hayatud dunya, kehidupan dunia. Wala yahurrannakum, dan jangan sampai benar-benar memperdaya kalian billahi, dengan Allah, al-ghurur, tukang menipu. Tukang menipu yakni syaitan. Jangan sampai syaitan yang suka menipu itu memperdaya kalian. Ini jadi Allah Ta'ala memanggil semua manusia, hei para manusia, inna wa'dallahi haqqa, sesungguhnya janji Allah itu benar. Allah sudah menjanjikan siapa yang beriman, beramal soleh, nanti akan diampuni dosa-dosanya, kemudian akhirnya nanti di akhirat selamat dari neraka, masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan yang jauh lebih indah daripada dunia yang paling indah, paling menyenangkan. Itu janji dari Allah. Makanya kalau orang itu yakin dengan janji dari Allah, yang mana janji Allah itu pasti benar, pasti terbukti,
Tidak mungkin janji kosong, janji palsu. Tidak mungkin Allah menjanjikan terus ternyata nggak ada kenyataannya. Pasti akan dipenuhi apa yang Allah janjikan. Maka jangan sampai kehidupan dunia itu memperdaya kalian. Kalian tertipu dengan kehidupan dunia. Hidup di dunia hanya mengejar dunia karena melihat dunia begitu indah, begitu menarik. Akhirnya itu yang dicari. Kemudian akhirat yang dijanjikan oleh Allah tidak kita raih. Dan juga jangan sampai syaitan itu memperdaya kalian. Syaitan itu adalah musuh bagi kalian. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Di ayat selanjutnya nanti, di setelah ayat 5 ini, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah syaitan itu musuh. Perlakukan sebagai musuh. Musuh itu ya jangan dipercayai, ajakannya jangan dipenuhi. Syaitan itu innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya tiada lain syaitan itu mengajak partainya, mengajak pengikutnya untuk sama-sama menjadi penghuni neraka sa'ir. Itu ajakan syaitan. Jadi syaitan itu musuh. Yang namanya musuh itu ingin kita celaka. Maka jangan sampai kita percayai nasihatnya, kita ikuti ajakannya. Jangan, kita akan celaka. Ini sudah diingatkan oleh Allah. Ya. Dah, saya kira sampai di sini dulu. Dan setelah kita menghadapi hambatan-hambatan itu, nanti insya Allah selanjutnya nanti kita akan membicarakan tentang solusi untuk menghadapi permasalahan itu. Dan kita punya tugas untuk mencari akhirat, cuman kita menghadapi hambatan, menghadapi masalah dalam mencari akhirat, diantaranya itu tadi. Maka solusinya bagaimana, insya Allah kita kaji di kesempatan mendatang insya Allah. Demikian yang kita kaji, semoga ada manfaatnya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin.